Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revaldo Fabiansyah dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 241705-2021. Jadi hari ini saya akan mempelajari tentang aritmatika dari komputer, dimana ini tugas kedua dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Oke, jadi untuk materi kali ini aku bakal pakai referensi dari AI, ChatGPT, dan juga dari Google ya. Ini ada yang namanya website Medium. Oke, sebelumnya kita coba dari yang AI dulu aja. Kita ketikkan, saya ingin belajar tentang pengantar organisasi komputer. Materi yang saya ingin tahu adalah tentang aritmatika komputer. Oke. Kalau yang di sini tuh ada, kurang lebih sama. Oke, jadi di sini jadi aritmatika komputer itu merupakan bagian penting yang dimana fokusnya itu untuk melakukan operasi matematika dasar kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian di tingkat biner. Karena bahasa komputer itu menggunakan bilangan biner ya. Terus ini ada konsep-konsepnya. Pertama itu representasi bilangan. Bilangan yang dipakai itu bilangan biner. Ya, jadi di sini ada komputer menggunakan bilangan biner. Bilangan biner itu 0 dan 1 untuk merepresentasikan data. Ini adalah dasar dari aritmatika komputer. Terus ada komplement 2, sistem representasi bilangan yang digunakan untuk mewakili bilangan negatif dalam komputer. Terus overflow, ini ketika hasil operasi itu melewati kapasitas penyimpanan yang ada dalam register. Oke, ini ada yang operasi aritmatika biner, jadi penjumlahan biner. Jadi penjumlahan dalam biner itu sama aja kayak penjumlahan desimal, tapi hanya menggunakan 0 dan 1. Jika hasil penjumlahan 2 bit menghasilkan lebih dari 1, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 10, ada carry yang dibawa ke posisi lebih tinggi. Carry out ini kalau nggak salah. Terus ada pengurangan, ini menggunakan komplement 2, membalik bit dan menambahkan 1 ke hasilnya. Terus juga ada perkalian biner, prosesnya mirip sama perkalian desimal, cuman lebih sederhana karena dia pakai bilangan biner ya, 0 dan 1 doang. Pembagian ini juga hampir mirip dengan desimal, yang dimana divisor diambil dari dividend dan hasilnya dicatat. Terus ada ALU, Arithmetic Logic Unit. Jadi ini ALU ini sebagai sebagai sistem yang bakal ngelakuin operasi, bagian dari CPU ya, salah satu bagian dari CPU yang bakal ngelakuin operasi aritmatika dan logika. Terus ALU menangani operasi seperti penjumlahan, pengurangan, AND, OR, XOR, dan perbandingan. Terus juga ada floating point arithmetic.
Oh, jadi komputer tuh bekerja dengan bilangan pecahan ya. Itu direpresentasikan pakai floating point ini tadi. Jadi dengan floating point ini komputer bisa menangani angka yang sangat besar atau sangat kecil dengan cara yang efisien. Oke, coba kalau kita ke sini ya. Nah, di sini ini nggak beda jauh, ini ada pengertian struktur arithmetic logic unit. Mohon maaf, saya lagi nggak lagi sakit tenggorokan. Jadi kurang lebih sama, arithmetic logic unit atau ALU itu merupakan salah satu komponen dari CPU atau sistem dalam komputer yang gunanya tuh ngelakuin operasi atau perhitungan aritmatika dan logika, kayak yang tadi itu penjumlahan, pengurangan, AND, OR, XOR, NOT, dan lainnya. Terus juga jadi di ALU ini merupakan kesatuan alat yang terdiri dari berbagai komponen perangkat elektronika, termasuk sekelompok transistor. Itu bisa dikenal dengan logic gate. Jadi logic gate ini yang ngelaksanain perintah. Ketika kita memberi perintah tuh, dia bakal masuk ke logic gate, dan ini yang bakal ngelaksanain perintah dasar dari aritmatik, matematika, dan operasi logika. Seperti add ya, terus aja ada divide untuk pembagian, terus ada apa nih, logical operation, itu meliputi perbandingan dua buah elemen menggunakan logika. Sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Oke, ini ada gambar. Kita buka di new tab dulu. Jadi cara kerjanya itu nanti kita kan bakal nerima sinyal atau dapat perintah, itu bakal masuk ke control unit. Nah, itu bakal dianuin oleh control signal ini sama aja control unit. Dia bakal memberi perintah ke si ALU, tapi dia bakal simpen itu bakal memberi perintah yang udah tersimpan di register. Nah, jadi jika register itu memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU. Ntar dia bakal masuk ke sini. Di sini bakal ngelakuin prosesnya, proses penjumlahan ataupun aritmatik logika lainnya. Terus kalau udah, selain perintah, register tuh ada isi operan-operannya juga ya, kayak or not itu. Jika udah, ALU itu bakal ngeluarin flag. Ini flag ini sebagai notifikasi kalau kondisi tentang kondisi suatu prosesor, seperti apakah prosesor itu mengalami overflow ataupun tidak. Lalu selanjutnya ini ada cara kerja CPU. Oke, kalau yang ini kurang lebih dia bakal ngambil perintah dari memori. Control unit ini bakal ngambil perintah dari memori ini. Ntar dia bakal masuk sini, lalu kita perintah ALU untuk ngelakuin operasinya. Jika
Ketika udah, dia bakal masuk ke akumulator input ya. Dia bakal masuk ke input dulu. Jika sudah, ini kan diproses nih. Kalau udah ada hasil, dia bakal balik lagi dulu ke ALU, lalu ke control unit lagi. Dari control unit akan dimasukkan ke memori untuk disimpan, dan nantinya akan diteruskan ke ALU kembali, yang dimana di sini itu dia bakal masuk ke output akumulator output. Hasilnya akan ditampung di akumulator, terus dia ditampilkan ke alat output. Terus ada fungsi arithmetic and logic unit, yaitu yang tadi untuk melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Lalu melakukan operasi matematika yang lainnya seperti pengurangan, pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika itu disebut adder. Ini ada rangkaian utama perhitungan ALU. Jadi ada 3 jenis adder, yaitu ada half adder, itu menjumlahkan 2 bit. Terus ada full adder, yaitu 3 bit. Terus juga ada parallel adder, banyak bit, dia lebih dari 3. Ini ada contohnya. Jika A0 B0 dijumlahkan hasilnya 0, A1 B0 jumlahnya 1. Jika A1 dan B1 dijumlahkan hasilnya itu kan 2, karena nggak bisa, dia jadi 0 dengan nilai pindahan carry out itu 1. Nih di sini kan hasilnya 2 kan nggak bisa, jadi dia 0 1. Dengan demikian half adder memiliki 2 masukan A dan B dan 2 keluaran S dan C. Ini yang half adder. Ini yang full adder, dia melakukan penjumlahan sepenuhnya dari 2 bilangan binary yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Sama seperti half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan. Ini juga pakai yang ini ya, ini 3 bit kan nih, 3 input. 0 tambah 0 tambah 0 itu hasilnya 0. Ini yang ini aja deh, 1 tambah 1 tambah 1, yang di outputnya 1, lalu ada carry outnya 1 juga. 1 tambah 1 tambah 0 itu yang tadi, ini 0, carry outnya 1. Ini gambaran dari logisim. Ini untuk dipakai di logisim tuh kayak gini ntar gambarannya. Ini paralel. Ini yang lebih ribet karena dia untuk menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya ya, tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Oke, sekarang mari kita tanya si AI ini tadi tentang kita coba yang namanya jelaskan tentang overflow. Satunya tuh ada lagi kalau nggak salah ya, ini ada overflow. Ini ada sih di sini overflow. Kita coba, nggak apa, kita tanya di sini. Oke, ternyata dia masih sama ya. Jadi overflow itu situasi ketika kita ngelakuin suatu operasi aritmatika dan hasilnya tuh melebihi kapasitas penyimpanan, khususnya dalam register dan atau memori ya.
itu bakal terjadi yang namanya overflow. Jadi dalam konteks aritmatika biner, overflow tuh sering terjadi dalam penjumlahan, pengurangan, atau operasi lainnya ketika hasil nggak bisa direpresentasikan dengan jumlah bit yang dialokasikan. Nih contohnya tuh bilangan 4 bit maksimum adalah 1111 yaitu 15 dalam desimal. Jika kita menjumlahkan 9 dan 8 itu kan hasilnya 17. Dalam biner itu 10001 dalam biner. Karena itu kita kan cuma bisa 4 bit nih. Bit paling kiri dan bit 5 itu bakal kebuang. Bit paling kirinya yang kebuang, jadi hasilnya tuh 0001. Ini nggak bisa, ini dia bakal salah. Terus deteksi overflow. Ini overflow dalam bilangan tak bertanda itu terjadi jika ada carry dari penjumlahan di bit paling signifikan. Dia pakai MSB ya, most significant bit. Terus overflow dalam bilangan bertanda terjadi jika tanda dari hasil operasi nggak sesuai sama tanda operan awal. Misal dua bilangan positif dijumlahkan dan hasilnya negatif, berarti itu terjadi overflow. Terus ada penanganan overflow, itu biasanya ditangani oleh software komputer, software ataupun hardware dari komputer. Jadi ketika overflow terjadi, CPU itu bakal memicu interrupt atau exception yang bakal ngasih tahu sistem operasi bahwa ada kesalahan nih dalam si ALU ini tadi, dalam operasi aritmatika, sehingga bakal segera dilakukan tindakan korektif. Oke, jadi mungkin materi tentang aritmatika aritmatika komputer itu sampai sini aja ya. Kalau ada bahasa yang sulit dipahami dari saya menjelaskan, mohon maaf. Untuk selanjutnya itu bakal tentang program set instruksi dan contoh eksekusi program. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.